Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan pangkat 3. Ada 4 operasi hitung bilangan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita awali dengan penjumlahan. Contoh, 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 ditambah 4 pangkat 3 artinya 4 dikali 4 kali 4 sama dengan 2 kali 2 4 4 kali 2 8 ditambah 4 kali 4 16 dikali 4 64 sama dengan 72. Apabila kita hitung terlebih dahulu 2 ditambah 4, baru kemudian dipangkatkan 3, apakah bisa? Mari kita hitung bersama. Sebagai contoh di sini, 2 ditambah 4 kita letakkan di dalam tanda kurung. Kemudian dipangkatkan 3. Apakah hasilnya sama dengan 72? 2 ditambah 4 kita hitung terlebih dahulu karena ada di dalam tanda kurung, sama dengan 6. Baru kemudian kita pangkatkan 3. 6 pangkat 3 artinya 6 dikali 6 dikali 6. 6 kali 6 36. 36 dikali 6. Untuk lebih mudah maka kita hitung dengan susun ke bawah. 36 dikali 6 berapa? 6 dikali 6 sama dengan 36. Kita tulis 6, simpan 3. 3 dikali 6 sama dengan 18. 18 ditambah 3 sama dengan 21. Maka hasilnya adalah 216. Jadi hasil dari penjumlahan kedua bentuk bilangan pangkat 3 ini tidak sama ya, walaupun sama-sama angka bilangan pokoknya adalah 2 dan 4. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 tidak sama dengan 2 ditambah 4 di dalam tanda kurung dipangkatkan 3. Secara umum, A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 tidak sama dengan A ditambah B dalam kurung dipangkatkan 3. Bagaimana dengan pengurangan? Apakah sama dengan prinsip penjumlahan? Mari kita lihat contohnya. Pengurangan. Contoh, 5 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5 dikurangi 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. 5 kali 5 sama dengan 25. 25 dikali 5 sama dengan 125. Dikurang 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 kali 3 sama dengan 27. Hasilnya adalah 98. Nah, kalau anak-anak kemudian kepingin cepat, 5 dikurangi 3, baru kemudian dipangkatkan 3, apakah hasilnya sama? Mari kita simak contoh berikut. Nah, 5 dikurangi 3 kita masukkan di dalam tanda kurung, kemudian dipangkatkan 3. Kira-kira hasilnya sama tidak ya? Nah, 5 dikurangi 3 kita hitung terlebih dahulu, hasilnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2. Berapa anak-anak hasilnya? Ya, 8. Ternyata hasil dari kedua bentuk bilangan pangkat 3 ini tidak sama ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada pengurangan 5 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3 tidak sama dengan 5 dikurangi 3 di dalam tanda kurung dipangkatkan 3. Secara umum, maka apabila ada A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3, kita tidak boleh menghitung dengan cara A dikurangi B dipangkatkan 3 karena hasilnya berbeda.
Nah, sampai sini anak-anak bisa dipahami? Nah, bagaimana dengan perkalian? Mari kita simak contohnya bersama-sama. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 dikali 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 dikali 3 kali 3 9, 9 dikali 3 sama dengan 27. Jika kita kali dengan cara susun ke bawah, maka ditemukan angka 216. Nah, jika kita ingin menghitungnya dengan mengalihkan angka pokoknya, misalnya, yaitu 2 dikali 3 dulu, kemudian baru kita pangkatkan 3. Apakah hasilnya sama? Mari kita simak contohnya. Di sini angka 2 dan 3 kita masukkan di dalam tanda kurung, kemudian dipangkatkan 3. Nah, untuk menghitungnya maka 2 dikali 3 kita hitung terlebih dahulu, hasilnya adalah 6. Baru kemudian kita pangkatkan 3. Nah, ini perhitungannya sama ya, 6 kali 6 dikali 6. Berapa hasilnya? 216. Ternyata sama anak-anak. Jadi ada kesimpulan bahwa ketika ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, maka sama artinya dengan 2 dikali 3 dalam tanda kurung dipangkatkan 3. Maka apabila ada A pangkat 3 kali B pangkat 3 sama dengan A kali B dipangkatkan 3. Jadi kalau anak-anak pengen cepat, maka bilangan pokok ini bisa dikalikan dulu, baru kemudian setelah itu kita pangkatkan 3. Gitu ya. Bagaimana dengan pembagian? Sebagai contohnya adalah 8 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Maka kita hitung sesuai dengan perhitungan perpangkatan 3 ya. 8 pangkat 3 artinya 8 kali 8 kali 8 dibagi 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Sama hitungnya. 8 kali 8 adalah 64. 64 kali 8 sama dengan 512. Dibagi 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Nah, di sini ada pembagian ya anak-anak. Untuk memudahkan maka bisa dengan cara susun ke bawah ya atau porogapit. Nah, sebagai contohnya seperti ini. 512 dibagi 8, maka kita lihat angkanya yang bisa dibagi 8 adalah 51 ya. 51 dibagi 8 berapa? 6. Nah, di sini 6 kita kalikan 8 sama dengan 48. Letakkan di bawah 51. Setelah itu kita kurangi. 1 dikurangi 8 tidak bisa, maka kita pinjam depannya jadi 11. 11 dikurangi 8 itu sama dengan 3. Angka 2 kita turunkan anak-anak. Jadi di sini ketemu angka 32. 32 kita bagi 8. Berapa hasilnya? 4. Nah, 4 kali 8 sama dengan 32. Kita kurangi hasilnya 0. Nah, jika sudah sampai di sini menyisakan angka 0, artinya ini adalah hasilnya ya yang ditandai merah. Jadi hasil dari 512 dibagi 8 sama dengan 64. Nah, jika kita ingin menghitung, kita hitung dulu misalnya 8 dibagi 2 itu kita hitung. Baru kemudian kita pangkatkan 3. Apakah hasilnya sama? Kita coba, kita masukkan angka 8 dibagi 2, masukkan di dalam tanda kurung, dipangkatkan 3. 8 bagi 2 berapa? 4. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 dikali 4 sama dengan 64. Ternyata sama anak-anak. Jadi pada pembagian prinsipnya hampir sama dengan perkalian, di mana ketika ada pembagian 8 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3, maka kita bisa hitung dengan membaginya terlebih dahulu. Jadi 8 dibagi 2 baru dipangkatkan 3. Secara umum apabila ada A pangkat 3 bagi B pangkat 3 sama dengan A bagi B pangkat 3. Nah,
seperti ini ya anak. Jadi pada operasi hitung bilangan pangkat 3 itu ada 4 sifat ya, dimana pada penjumlahan dan pengurangan ini kita harus menghitung masing-masing. A pangkat 3 tambah B pangkat 3 itu tidak sama dengan A ditambah B pangkat 3. Demikian juga dengan pengurangan, tapi berbeda dengan perkalian dan pembagian. Kita bisa mengerjakan bilangan pokok ini ya, dikalikan dulu atau dibagi dulu, baru kemudian dipangkatkan 3. Nah, sampai sini kira-kira bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Apabila nanti masih bingung, anak-anak bisa tanya kepada Bapak Ibu guru. Demikian video pembelajaran pada hari ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.